Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para ikhwan, semangat? Masih semangat? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengajukan maaf kaumun, tidaklah kumpul sebuah kaum di baitin, di dalam sebuah rumah buyutillah, dari rumah-rumah Allah, di mana substansinya adalah yasluna, mereka membacakan kitab Allah, wa yatadarasuna, mereka saling tadarus, bainahum, di antara mereka, illa nuzilat alaihi sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Tapi jangan sampai kebablasan, yang saking sakinahnya ngantuk gitu ya. Saking sakinahnya ngantuk, saking tenangnya di rumah susah tidur, datang ke taklim pengajian langsung tidur, di rumah susah tidur, pas sholat Jumat langsung tidur. Anzala sakinah, Allah menurunkan ketenangan gitu ya. Dan wahafat awal wasyat umur rahmat, mereka akan diliputi dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahafat alaihimul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat mereka wa nafa'ahu biman indah. Jadi diangkat, kemudian disebutkan ini hambaku yang telah mendapatkan as-sakinah, mendapatkan rahmah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian para malaikat itu bahkan di hadis-hadis lain, seluruh makhluk itu akan berdoa untuk mengampuni, memintakan ampun untuk orang tersebut yang ada di alamul ilmi. Tadi disampaikan juga oleh Ustaz Gunawan, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kami akan menyampaikan apa yang telah dibacakan oleh ananda kita, Ananda Isa, kemudian Ananda Fatah, tentang surat Al-Imran ayat 102, 103. Insyaallah para hamba sekalian sudah hafal ya ayat ini, karena memang menjadikan di antara banyak di rukun khutbah itu ada membacakan wasiat dan takwa, di antaranya ayat ini. Jadi supaya segar kita baca ya, nanti para ikhwan sekalian untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. porsi
udaranya berkurang dari minum. Diulang lagi nanti insya Allah nyampe. Nanti ini mungkin program ke depan juga ini disampaikan oleh nanti ada Ustaz Usman sama dibantu nanti oleh Ustaz Novi, akhir Novi. Ini nanti untuk talim berikutnya. Jadi kita musyawarahkan, jadi bahasan Al-Quran nanti dibacakan per ayat sampai katakanlah minimal nih satu ayat satu pekan, coba satu ayat yang sekarang satu ayat atau dua ayat yang dibacakan pekan depan tuh harus udah mungkin. Kalau kita sedikit nggak apa-apa lah, karena satu ayat dua ayat itu satu pekan, apalagi kalau yang habis Quran itu kan satu hari satu lembar minimal. Kita karena ada yang sudah sepuh juga gitu atau ada banyak kesibukan, oke lah satu pekan satu ayat atau dua ayat. Insya Allah bisa ya menghafal satu ayat atau dua ayat dari Al-Quran. Yang sampai kalau lagu itu bisa hafal gitu ya, sampai nadanya nak hafal itu masih Al-Quran gak. Padahal ini jadi apa? Jadi rujukan kita nanti. Lanjut ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kita bahas perkataan dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Mal iman. Kalau di dalam hadis arba'in, hadis yang satu atau kedua tentang iman itu al imanu antumina billahi wa malaikatihi, yaitu rukun iman. Terus definisi iman itu apa? Al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Apa yang ditasdiqkan, dibenarkan dalam hati sesuai dengan apa yang diucapkan dengan lisan, dengan apa yang dalam perbuatan. Jadi ada kesesuaian antara hati, lisan dan perbuatan. Kalau hatinya tidak sesuai dengan lisan, berarti apa namanya? Munafik. Tidak sesuai dengan. Ya seperti kita ingin tahu apa-apa yang di dalam hati itu, seperti kita dalam ceret tadi bahasanya. Ceret ini kita ingin minum kopi atau susu, apa isi dalam ceret ini? Bagaimana membuktikannya? Kita nggak akan tahu apa yang ada di dalam teko tersebut kecuali setelah keluar dari mulutnya. Ya, dikeluarkan dari mulutnya ini isinya air susu, air kopi atau air teh. Nanti pas keluar baru kelihatan. Pas sudah gitu belum cukup, harus dicobain nih rasanya bagaimana. Khawatirnya bukan teh, ada teh tawar, ada teh manis gitu. Pas sudah ternyata. Jadi bisa kelihatan begitu. Jadi al-iman ada kesesuaian antara hati, lisan dan perbuatan. Al-iman, iman itu bimananya tuh yakin. Karena kalau tidak yakin itu berarti tidak iman. Contoh, sampel. Kalau kita sakit biasanya dibawa kemana, Bu? Pak? Pak Ibu, kalau sakit biasanya dibawa kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit, di situ ada siapa? Ada dokter. Atau yang ibu yang hamil. Ini udah punya putra kan biasanya ada yang pakai sesar, ya. Kalau kita nih bawa istri kita yang sedang hamil 9 bulan, dibawalah kita ke dokter. Pas kata dokter tuh, coba ibu tolong
telungkup. Kira-kira nurut nggak ibu-ibu? Suruh telungkup oleh dokter. Nurut aja. Mau digimanain kata dokter itu begini, harus begini. Kata dokter itu begini. Oh ternyata ini karena posisi bayinya sungsang, ini tidak bisa lahir secara normal, harus disesar. Dan ini harus ada persetujuan dari suami, biasa gitu ya? Ya, tanda tangan. Kira-kira kalau kata dokter itu harus disesar, bapak-bapak, para ikhwan sekalian menyetujui nggak? Tanda tangan nggak? Atau mau jadi dokter? Bapaknya? Tanda tangan nggak? Tanda tangan. Kenapa? Karena percaya yang ngomong itu adanya. Karena percaya pada dokter itu. Beda kalau kita pulang dari puskesmas atau dari rumah sakit bahwa istri kita masih sedang hamil, sedang jalan gini, datang tukang gojek atau tukang beca, seret, terus bilang, bapak maaf, istri Anda saya mau periksa, kata tukang gojek itu. Tukang gojek itu bawa suntikan, bawa cutter. Maaf ya, ini istri bapak saya mau suntik. Kira-kira bapaknya setuju nggak? Enggak. Ibu mau nggak diperiksa oleh tukang gojek? Terus tukang gojeknya bawa cutter gitu, mau disesar katanya. Mau nggak bu? Takut ya bu ya. Kenapa nggak mau? Karena kita nggak yakin bahwa dokter itu bisa nyuntik, bisa apa? Tukang gojek itu bisa nyuntik, bisa apa? Bisa berdialin, bisa sesar gitu. Jadi intinya yakin kan? Itulah maknanya daripada iman. Iman itu antaranya bahasanya itu maknanya itu adalah yakin. Karena dengan keyakinan itu akan timbul kepasrahan. Betul? Kenapa kita mau kata dokter telungkup? Suntik ya? Iya. Mau di sesar ya? Iya. Mau diamputasi ya? Iya aja. Kata siapa tuh? Kata kita tuh jawabnya. Kenapa? Kita yakin kepada dokter. Maka mau digimanain aja. Yashrah sadrahu lil Islam. Nah gitu. Jadi bukti orang yang beriman itu akan menimbulkan reaksi apa? Pasrah sumerah, serah bongkokan, bahasa Sunda. Ya kan? Bisa Usman? Bisa nggak bahasa Sunda? Bisa. Punya orang Sunda. Bisa Sunda. Yashrah sadrahu lil Islam, akan tunduk. Kenapa? Karena yakin. Mana mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang akan menggolimi dirinya. Dan setiap Allah melarang sesuatu, bahwa sesuatu itu pasti memudaratkan diri. Itu. Jadi kalau Allah perintahkan sesuatu, udah yakin secara bongkokan. Itu maknanya yakin. Yakin akan diikuti dengan kepasrahan. Seperti kita yakin kepada dokter, diperintah apapun akan menurut. Itu makna. Terus ayat makna iman juga ini semua perintah Allah itu diyakini dalam hati, dalam lisan dan perbuatan. Contoh kita ayat kita suka mengatakan assalamualaikum, apa maknanya salam? Sesuatu yang dari hati kemudian diucapkan dengan lisan. Assalamualaikum, keselamatan bagi engkau. Itu harus ada realisasinya salam kita. Tatkala kita berkunjung mengatakan kepada saudara kita assalamualaikum, keselamatan bagi engkau. Pasti ada, bukan lip service saja kan, bukan gincu aja ini pemanis apa, pemanis bibir, bukan. Tapi harus ada realnya. Tatkala mengatakan assalamualaikum harus ada realnya. Apa yang harus kita selamatkan dari saudara kita itu? Baik kok, jangan baik kok terus. Ada simpulan atau kita lah ya, sedang naik motor, jatuh ketimpa motor. Kemudian ada saudara kita lewat, assalamualaikum, assalamualaikum, sambil senyum. Kita sedang tertindih apa? Motor. Tapi dengan kalimat assalamualaikum cuma lewat aja, assalamualaikum gitu. Kemudian lewat aja. Sedangkan kita sedang tertindih motor dan merasa kesakitan.
kemudian saudara kita itu cuma lewat. Perasaan ibu atau bapak gimana tuh rasanya? Kalau kita sedang tertindih motor, sakit, ada saudara kita lewat mengatakan assalamualaikum sambil senyum, tapi lewat saja, gimana tuh? Sakitnya berkurang atau tambah? Tambah. Kan harusnya kalimat salam itu harus terbentuk dalam perbuatan. Apa yang harus diselamatkan dari saudara kita yang sedang tertindih motor? Harus selamat. Oh, ternyata sedang ada masalah. Angkat motornya, harusnya kan gitu. Kalau ini cuma assalamualaikum lewat saja, tidak apa? Tidak memberikan reaksi dalam perbuatannya, sama dengan apa? Ngelelewe masa sudah. Apa ya? Mengejek. Ngejek gitu. Bahkan sakitnya bakal tambah. Aduh, mendingan kamu jangan lewat saja ke saya. Jadi ayat ikhwan rahimahullah itu makna iman. Dari salam aja kita bagaimana mewujudkan apa keseharian kita, apa yang harus diselamatkan dari saudara kita. Jadi kalau salam orang itu dengan nggak ada lewat, itu malah nambah sakit. Kita sudah gitu, kemudian saya usaha sendiri lah daripada katakan assalamualaikum. Sama dengan kalau gini, kalau di bahasa mungkin bahasa Arab kan nggak terlalu terasa itunya ya dampaknya. Tapi kalau kita sedang tertindih, ada teman atau saudara kita lah, selamat gitu. Kita tuh sedang tertindih, katakan selamat sambil lewat aja. Maka ayat ini kalimat iman. Maka iman ini juga bagaimana as-sakinah, ketenangan. Ya, tadi diantaranya kalau mendengarkan Al-Quran saking nikmatnya tuh ngantuk gitu. As-sakinah. Dan as-sakinah. Jadi ketenangan itu tidak bisa diukur oleh apa? Oleh materi. Ketenangan itu, ingat ya, ketenangan itu, kesakinahan itu tidak bisa diukur oleh materi. Kita buktikan banyak terjadi mati bunuh diri orang-orang yang apa? Gehek, orang-orang yang kaya stres. Ada nggak orang kaya stres? Ada nggak berita-berita orang kaya stres? Banyak. Banyak nggak orang kaya dulu artis-artis yang memang bingung uangnya untuk apa, saking pusingnya bunuh diri. Apa mau main remote apa ya? Ya kalau saya dia matinya bunuh diri. Padahal kekayaannya banyak banget gitu. Tapi mati bunuh diri. Kenapa? Terus banyak gak orang miskin stres? Banyak gak? Banyak orang miskin mati bunuh diri? Banyak juga. Banyak orang miskin naik tower mau loncat bunuh diri? Banyak juga terjadi kasus-kasus. Berarti orang kaya stres, orang miskin stres. Orang kaya ada mati bunuh diri, orang miskin juga ada juga lah gitu kan. Berarti kaya stres, miskin stres. Berarti ketenangan itu tidak bisa diukur oleh apa? Oleh materi. Banyak orang-orang yang nyewa apa? Tempat tidurnya di Burj Khalifa, gitu ya. Dimana katanya satu malam atau satu malam itu nyewanya itu bisa beli rumah kita di sini. Coba. Oke. Betapa bagi mereka itu cari ketenangan, dikira tidur di tempat yang itu bisa nyenyak. Ternyata nggak menjamin dia bisa tidur nyenyak. Ya, tidak mungkin, tidak menjamin. Kenapa? Banyak orang saya di daerah PDI, ya, sekali pernah ke sana, di daerah PDI. Di situ biasanya suka kita ada lihat orang ibu-ibu bawa roda bawa kardus-kardus bekas gitu.
Di situ ada anaknya yang tidur beralaskan apa? Kardus itu. Ditutupi koran dan dibangunkan itu susah. Bangun itu susah. Berarti ayuhan ikhwan dia tidurnya apa? Nyenyak nggak kalau gitu? Nyenyak, saking nyenyaknya dibangunin juga susah. Berarti emang kenikmatan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mungkin secara nominalnya banyak tapi menikmati dari itu tidak bisa. Maka ayuhan ikhwan itulah kalimat iman. Maka Allah menyebutkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Dialah Allah yang telah memberikan ketenangan as-sakinah kepada hati orang-orang yang beriman. Itu dengan ditambah apa? Tambah harta bukan, tambah anak bukan, tapi tambah iman. Maka iman. Maka Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir supaya apa? Tamutuna bil Islam wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tentang haqqa tuqatih. Di situ dikatakan hafizu alal Islam. Jagalah oleh kalian dari agama Islam ini fi halisi hatikum wa salamatikum. Dalam keadaan kau sehat, dalam keadaan kau selamat. Untuk apa? Litamutu alaih, supaya kalian mati di dalam Islam. Jadi tetap harus kita jaga dalam keadaan di mana saja. Kita harus tetap dalam menjaga agama Islam ini. Supaya apa? Litamutu alaihi, litamutu fil Islam. Supaya kita mati dalam keadaan Islam. Fa'inal karim, sesungguhnya yang mulia itu adalah, kemuliaan itu adalah orang-orang yang qad ajro adabu bikarmi. Orang-orang yang ajro itu apa? Tajrid mengalirkan tajrid tahdialah. Jadi mengalirkan kebiasaannya, adatnya dengan kemuliaan. Jadi kebiasaan mulia, jadi membiasakan hidup mulia. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan man asya ala syai mata alaihi. Siapa yang hidup dalam sesuatu, maka dia akan mati dalam sesuatu itu. Wa man mata ala syai, siapa yang mati dalam sesuatu, bu'itha alaihi, maka dia dibangkitkan dalam sesuatu itu. Tinggal sesuatunya apa nih? Kita membiasakannya sesuatunya itu apa nih? Apakah ketaatan atau maksiat? Dan itu akan terlihat dari kita kebiasaan di luar kemampuan pikiran kita. Kadang-kadang kita suka ada mendapatkan anak-anak kita tidurnya ngelindur, ya. Atau kadang-kadang nangis, kadang-kadang senyum-senyum. Kenapa? Siang-siangnya kadang-kadang dia main-main terus, nangis-nangis, terbawa sampai tidur nangis. Berarti kan bukan karena menjadikan pelajaran bagi dia. Atau kadang-kadang seperti ini, kita terpleset nih, apa yang kita bacakan? Astagfirullah atau apa? Innalillah atau apa lagi? Atau binatang yang disebut? Atau yang apa? Wah, banyak lah ya, silakan terjemahkan. Gak usah disebutkan. Tergantung kita kebiasaannya apa. Itu kan akan disebutkan. Kalau kita biasanya wiridannya dalam hatinya itu binatang-binatang itu terus diucapkan, nanti tatkala kita di luar sadar kita pasti kita akan refleks apa yang kita biasakan. Binatang. Atau kalau kita sering baca istighfar, astagfirullah, masya Allah. Nah, itu jadi akan kebiasaan. Maka Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan apa tadi sebutnya, man asya alaihi mata alaihi. Siapa yang hidup dalam sesuatu maka dia akan mati dalam sesuatu itu. Maka Allah melalui contoh Rasulullah
mengajarkan tatkala masuk WC aja, kamar mandi aja, kita harus baca Bismillah, berdoa. Banyak kasus tatkala berada di mana? Di kamar mandi terjadi kasus-kasus jatuh atau apa sampai tidak bisa lagi ingat setelah itu. Maka ayo ada kasus di Balikpapan. Nah, seorang ustaz menyebutkan tatkala ada seseorang yang udah ada di ICU, banyak apanya, kabel-kabel gitunya gitu ya, udah titik, terus ditalkin la ilaha illallah. Orang itu jawabnya apa? GP. Apa ini GP? GP atau GP atau GP? Dibacakan, ditalkinkan la ilaha illallah GP. Ternyata pas ditanya kepada Tuhan, kenapa ini bilang GP terus? Karena beliau ini maniak banget sama motor GP. Jadi di mana saja qadarullah Allah memberikan kelapangan dalam masalah apa? Dunianya. Sehingga di mana saja, di Malaysia, di Sepang ya, di mana beliau sering menyempatkan ke sana saking maniaknya apa? GP. Jadi kalau senamnya Rosi nanti pas ditalkinnya la ilaha illallah Rosi. Tergantung apa memorinya ini, kita itu gandrungnya kemana. Jadi khawatir nih kalau disebutkan man asya alaihi mata alaihi. Siapa yang hidup dalam sesuatu nanti akan mati dalam sesuatu itu. Maka tinggal bagaimana kita kalau ingin husnul khotimah. Berarti alaihinya itu harus diisi dengan kebaikan. Maka hasan muhsinin. Maka kalau kita dalam hidupnya ini kebiasaan berbuat muhsinin, insya Allah jadi hasan juga khotimahnya. Tapi kalau berbuatnya asu, kejelekan, maka disebutkan akan ujungnya adalah suul khotimah. Maka bagaimana nih kita mengisi hidup ini dengan kebaikan. Allah. Nah, nanti alhamdulillah tadi telah disampaikan kita juga punya wakaf nih. Wakaf di mana? Di mana namanya itu? Tambak bulu. Insyaallah. Ada kita punya untuk markas nih, untuk tahfidz Quran insyaallah. Kita kemarin tadi malam sudah dibicarakan, coba insyaallah kita punya progres sekali-kali kita di sana tuh buat ini aja dulu lah, apa seperti gazebo apa gitu. Nanti sekali-kali taklimnya outdoor di sana gitu kan. Bisa. Nah, walaupun nanti ini tetap jadi alternatif gitu ya. Kalau hujan bagaimana setidaknya ada berteduh gitu. Tapi kalau sering dilihat gitu, insya Allah nanti setidaknya ini nambah setidaknya untuk apa? Untuk kamar mandinya ada. Tapi dihidupkan nanti Allah akan berikan jalan insya Allah. Karena ayat ikhwan rahimahullah. Jadi juga alhamdulillah kita udah punya generasinya. Tadi ada Yusa bin Nun, saya ingat tuh cerita tentang Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa udah terperangkap di mana di pinggir laut. Di sana udah kelihatan apa? Fir'aun, ke sana laut. Aduh, gimana? Sahabat apa? Nabi Musa yaitu Yusa bin Nun mengatakan, "Ya Musa, aina Allah?" Gitu. Ya Musa, di mana Allah? Kata Nabi Musa, di sana gitu. Sampai menuju ke mana? Ke laut. Karena keyakinannya Nabi Musa itu sahabatnya pada itu enggak banyak ngomong. Kudanya dipecut langsung ke tengah laut, gitu. Sampai beliau kembali lagi kemana? Ke darat itu karena dibawa oleh ombak ke laut. Nanya lagi, wahai Musa, aina Allah? Di mana Allah? Di sana. Maksudnya pertolongan Allah. Nah, langsung ngebut kemana? Sampai 3 kali. Sampai setelah itu baru diwahyukan oleh Allah, Musa, idrib asokal bahar. Pukulkan. Nabi Musa itu nggak tahu bahwa kalau dipukulkan itu akan terbelah itu. Dan nanti setelah sampai ke sana, pukulkan lagi para kata
sahabatnya pukul lagi biar apa dulu. Dipukulkan nggak nutup. Karena emang yang punya kekuatan itu bukan apa? Bukan tongkatnya. Maka jangan sampai nanti terjebak dengan mana cari tongkat Musa. Tongkat Musa biar kuat. Atau orang Indonesia itu di mana di masjid di Demak itu tatalnya sampai diambil jadi jimat. Di Mekah bawa ke Mekah kiswah disobek itu Masya Allah. Ini udah yang kembali ayat rahimahullah, karena kita mencetak dakwah kita itu memang dengan menciptakan generasi Al-Quran. Karena Allah melalui Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal Quran aqwam wa yadha'u akharin. Allah akan mengangkat sebuah kaum itu dengan Al-Quran dan akan merendahkan pun dengan Al-Quran. Kita lihat dulu, sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, sebelum turunnya Al-Quran, Mekah Jazirah Arab itu diibaratkan ini apa, Banjarmasin di dalam pertanian. Tanya kepada orang-orang luar, mana Banjarmasin? Nggak tahu. Seperti dulu, mana Indonesia? Nggak tahu. Lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Waktu itu juga sama. Mana Jazirah Arab? Nggak tahu. Nggak pada tahu. Yang tahu itu adalah versi Romawi, negara dikuasai. Ada anak-anak sekarang yang ditanya, mana Amerika? Bertanya ini. Mana Soviet dulu kan ini. Itu yang terkenal. Indonesia nggak tahu. Nah begitu juga Jazirah Arab. Tapi setelah turunnya Al-Quran, Allah akan angkat. Begitu juga nanti kita nih, sebuah keluarga atau apapun, angkatlah dengan Al-Quran. Karena Allah menyebutkan yarfa'u bihadzal Quran aqwam wa yadha'u akharin. Allah akan merendahkan juga dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yashabi. Baca Al-Quran jadikan syafaat nanti. Dan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Allah menyebutkan juga wa kadzalika auhayna ruha. Demikianlah kami mewahyukan kepada Muhammad ruhan. Ruh. Kenapa disebut ruh? Al-Quran ini maksudnya. Al-Quran disebut ruh. Berarti kalau manusia tanpa Al-Quran itu seperti manusia tanpa nyawa, tanpa ruh. Berarti gimana? Mayat yang berjalan. Maka Allah menyebutkan juga melalui lisan Rasulullah SAW, Inna laisa fi jawfihi minal Quran kal baitul khali. Sesungguhnya seseorang yang tidak ada dalam lisannya itu Al-Quran, itu seperti bangunan yang akan roboh. Maka jadikan rumah-rumah ini menjadi rumah yang dibacakan Al-Quran. Sekarang seperti ini, insya Allah mudah-mudahan tambah barokah. Karena kita sering berdoa juga, Allahumma qsil salamu barokah wa tafarruq. Ya Allah, berikan kepada kami tempat tinggal yang penuh keberkahan. Jadi kita jadikan ya Al-Quran ini menghiasi rumah-rumah kita, jangan sampai rumah-rumah kita itu sepi seperti itu. Kalau kita Al-Quran kalau kita belum bisa untuk membentuk kita menjadi Ahlul Quran, setidaknya anak-anak kita bagaimana dipikirkan dari sekarang supaya mereka menjadi Ahlul Quran. Menjadi Ahlul Quran itu yang akan mengangkat dirinya, keluarganya, sebuah kaum, sebuah bangsa, sebuah jamaah nanti diangkat dengan Al-Quran. Dan kita sudah Allah berikan kemudahan, diantaranya ada tanah wakaf gitu ya di tambah bulu gitu, tambah bulu gitu. Itu insya Allah nanti bisa sedikit ditengokin lah. Kalau ada di sana setidaknya ada buku atau demo, kita akan tengokin. Kalau kita semuanya nggak sempat di program, nanti ada yang seperti tukangnya lah, gitu kan? Ada tukangnya yang buat gitu. Nanti insya Allah kalau udah ada gitu, biasanya ada progres itu nanti Allah akan mudahkan. Jadi menjadikan kita menjadi Ahlul Quran insya Allah.
Ayo warahmatullah, kita lanjutkan ya. Berapa menit lagi? Masih banyak. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah pegang teguhlah oleh kalian hablullah, tali Allah. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan al-mamdudu minas sama'i ilal ardh, yang terulur dari langit sampai bumi. Kalau kita berpegangan kepada itu, Allah menyebutkan lagi di ayat lain, lam fisomalaha, tali itu tidak akan pernah putus, walaupun digantungi oleh manusia seluruh dunia, tidak akan pernah putus. Dan itu tali yang kuat. Kan disebutnya ini bahasanya habl. Dan abdu bin nawajib, gigit dengan gigi geraham. Kalau gigi ini kan gigi itu nggak kuat ya. Kenapa membahasakan Allah dengan melalui lisan Rasul gigit dengan gigi geraham? Karena gigitannya kuat. Saking harus cerak dalam. Orang Sunda mah dicerak dalam tahu. Lupa juga. Tahu apa ikan yang apa ya? Yang licin itu dalam kalau bahasa Sunda itu. Gabus. Nah, itu gabus, tapi gabus itu kurang licin. Lele. Jadi kalau pegang lele kan harus betul-betul karena takut ini, karena saking licinnya. Karena memegang Al-Quran itu kalau kau di alal jamri seperti memegang bara, dilepas padam, dipegang panas gitu. Karena memang banyak resikonya. Seperti digambarkan oleh Rasul di Allah seperti kazan akhraja syaqahu fa azarahu fastaghlahu fastawa yu'jibu zurra liyaghiru bihimul kuffar. Jadi siap-siap aja orang kafir itu gak seneng gitu kalau lihat gitu tuh. Maka ayat Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kenapa harus berjamaah? Tadi disebutkan berjamaah. Berjamaah itu walaupun sendiri tapi alal haq, berada dalam hak itu bisa berjamaah kalau sendiri. Seperti di sebuah masjid nih, pas adzan sendiri, sudah ada, nggak ada yang datang, qomat sendiri, imamin sendiri, nggak ada juga. Yang berjamaahnya para malaikat, itu bernilai berjamaah. Kalau sendiri, tapi kalau udah banyak masuk pada masjid, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, berjamaah nggak? Enggak disebut berjamaah. Apa definisi berjamaah secara mudahnya? Ada imamnya, ada makmum. Bisa nggak disebut berjamaah? Penuh di satu masjid, tapi semua munfarid, semua sendiri-sendiri sholat, berjamaah nggak? Tidak bisa disebut berjamaah. Tapi walaupun dua orang, ada imam, ada makmum, bisa disebut berjamaah? Bisa. Walaupun kata-kata di sebuah masjid itu cuma ada dua orang. Maka ayuhan ikhwan rahimahullah, apalagi nanti di babul imam, bab kepemimpinan yang di dalam Sahih Muslim, di dalam Riyadhus Shalihin aja, di dalam apa pembahasan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, di situ tentang membaiatnya seorang imam. Jadi berjamaah itu dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dan merupakan syariat. Syariat hidup berjamaah itu seperti sholat, seperti yang lain. Dan tujuannya bukan politik. Beda kalau dalam politik, jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, rebutan. Ya, bela-bela jual kambing, jual kerbau, jual tanah untuk supaya sukses dia terpilih. Karena sudah terpilih, kalau sudah terpilih gampang balikin modal. Ada yang segitu, juga ada yang enggak juga gitu. Tapi kebanyakan kalau tidak terpilih banyak yang stres. Karena apa? Nah, beda kalau jadi naib. Siapa nih yang bersedia nih mau dijadikan naib di sini? Semua pada nggak mau. Siapa yang mau jadi apa? Waliul imam? Aduh, puyeng gitu. Karena apa? Tanggung jawabnya bukan masalah-masalah dunia.
Tapi ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga kalau nggak mau, saya itu sebetulnya nggak mau nih. Maka tak kalah diamanahi jadi apa? Jadi naibul imam. Nanti dulu lah. Saya sebetulnya belum sadar sepenuhnya ini tuh saya diamanahi jadi naib. Ya Allah, saya itu doain banget gitu. Apalagi untuk masalah-masalah kutak-ketik ya Pak, di HP gitu, seperti gitu. Kalau saya karena emang backgroundnya orang otomotif ya dulunya gitu ya. Jadi biasanya tuh bawa buku itu apa? Kalau ke STM itu sempil gini aja, banyaknya praktek gitu kan. Kalau saya kasih motor, evakuasi motor itu saya sudah tuh. Nah, saya senang. Tapi kalau sudah nulis, apalagi setoran gitu, baperan dulu kan di sana ya. Karena saya nulis gitu, aduh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan merasa stres. Suruh apa? Suruh nulis ambaran. Tapi lama-lama di sana, alhamdulillah gitu ya. Maka ya kembali lagi kepada materi berjamaah. Jami'an itu emang harus ada imamnya, ada makmumnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW, tatkala ada dialog Hudzaifah bin Yaman dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innakum nabi jahiliyatin wasyadid. Ya Rasulullah, kami dahulu zaman jahiliyah. Faja'an Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah datangkan kebaikan ini yaitu Islam. Wahal ba'da hadzal khair syadid. Apakah setelah ini akan ada lagi kejelekan? Kata Rasul, nah. Terus setelah kejelekan ini ada lagi kebaikan, wa fihi dakhon. Tapi di dalamnya ada asap. Kalau ada asap gimana kelihatannya? Kabut, ada kabut. Jadi nggak jelas nih antara bainal haq wal batil. Sama-sama ini, mana hak mana batil, sama-sama. Nah, setelah itu wa ma dakhonu ya Rasulullah. Apa dakhonnya? Adalah qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Sebuah kaum nanti mereka memberikan hidayah tapi petunjuk tapi bukan dengan petunjukku. Memberikan contoh atau sunnah tapi bukan dengan sunnahku. Rasul menjawab lagi, nanti bertanya isi pun lana ya Rasulullah. Bagaimana ciri mereka? Apa? Itu yang nanti pertanyaan lagi, nanti sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah ada dakwah itu apakah ada lagi kejelekan? Ya, du'atun ala abwabi jahannam man ajabum qatafu wilayah. Orang-orang dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Siapa yang mengikuti ajakan itu maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah tadi kaum yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Banyak du'atun ala abwabi jahannam juga para dai kadang-kadang ayat rahimahullah menyerukan kepada hizbi, kepada perpecahan-perpecahan berdasarkan ide-ide pemikiran ya, seperti politik gitu ya. Politik kan bapak-bapak politiknya dari mana ya? Bapak politik itu Sokrates ya, Plato, Monty Wariwat itu udah ada datang sebelum Islam, sebelum Rasulullah gitu. Itu istilah-istilah itu udah ada. Jadi kalau sedangkan dari politik itu kan sumbernya dari pemikiran manusia, sedangkan Al-Quran hidup berjamaah itu berdasarkan Al-Quran. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Jadi isinya dari para nabi itu, wasiat-wasiat para nabi itu adalah berjamaah, jangan berpecah belah. Karena Rasul menyebutkan al-jama'atul rahmah wa furqatuh. Berjamaah itu adalah rahmat, kasih sayang, dan berpecah belah itu adalah ada 1.000 teman sahabat itu masih kurang dibandingkan satu orang musuh. Satu orang musuh itu kalau dibanding udah banyak banget gitu. Nah, jangan sampai kita punya musuh, apalagi sesama muslim. Maka perlu adanya wal afina, saling menyayangi, saling memaafkan gitu. Dan ayuhan Allah, kami sebelum ini udah kata 10 menit lagi langsung dipotong nih materinya nanti untuk apa? Mengingatkan kembali tentang bahwa kita nanti akan ada
ta'lim pusat, di mana diamanahkan dari imam muslimin kita untuk berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan mal kita, diantaranya per kepala keluarga itu diamanahkan 400.000 dan bisa dicicil dari kapan gitu ya, sampai nanti bulan Februari itu insya Allah paling lambat itu tanggal 10-an, karena memang untuk operasionalnya dari sekarang, dan mudah-mudahan dari Allah jangan sampai kita terlambat ya untuk infak, karena Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khulatu wala syafa'ah. Berinfaklah, jangan sampai terlambat, sampai nanti suatu saat tidak ada syafaat, tidak ada tebusan, tidak bisa ditebus lagi. Maka orang-orang kafir nanti akan ini disebutkan oleh Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, wala yuqbala min ahadin minhum dhahabi walau iktadabi. Tidak akan diterima pada waktu itu orang-orang mau menebus dirinya dengan apa? Dengan emas, walaupun emas itu seberat bumi. Ada yang punya emas seberat bumi. Siapa yang punya emas seberat bumi? Kita kasih freeport segitu aja, itu kita kira udah bisa membiayai berapa turunan kita, lebih dari 7 turunan, itu segitu gitu. Apalagi kalau seberat bumi. Tapi kalau nanti kita menebuskan itu juga kalau kita punya. Kalau nggak punya pakai apa? Itu Allah gambarkan, kalaupun ditebus dengan seberat bumi, itu tidak akan apa? Tidak akan mati. Maka ayat yang rahimahullah sedikit lagi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ini poinnya. Ingatlah oleh kalian dengan nikmat Allah, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmatnya hidup berjamaah ini adalah nikmat. Maka oleh Allah sebutkan wadhkuru ni'matallah. Hendaklah kalian ingat pada nikmat Allah. Kita ayat rahimahullah bisa hidup berjamaah, bisa teratur dengan adanya akad mubayaah. Mubayaah ini adalah memang supaya nasihat-menasihati di antara kita itu bisa jalan. Akdun, jadi ada akdul nikah, ada akdul bainah. Akad nikah, ada akdul bainah, 2 akad. Coba kalau kita menasihati ada saudari kita katakanlah tidak pakai jilbab, tapi tahu kita itu dia itu seorang muslim. Terus Ustaz Usman mengatakan, ukti, tolong pakai jilbabnya, terus pakai roknya yang panjang, terus pakai apa ini, handnya yang tangan panjang. Kata perempuan itu mungkin, loh, Anda siapa? Gitu. Apa Anda? Gitu kan? Mungkin terus mana kan udah punya putra berapa? Udah 3. Dulu sebelum akad nikah berani nggak gitu nyuruh kepada istri? Nggak berani kan? Mungkin mana kata istrinya, kalau belum ada akad nikah, kenapa berani nyuruh? Tapi kalau setelah ada akad nikah, beliau taatnya juga menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Kenapa antara tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr di antara muslimin tidak jalan? Karena enggak ada apa? Akad. Di antaranya tidak ada akad. Tidak ada. Padahal baiat ini, janji ini di antara kita ini itu diterapkan dalam perusahaan apapun pasti ada akad. Dalam perkumpulan apapun ada akad. Jadi presiden aja diangkat jadi ada sumpah, gitu kan? Ada akadnya, semua ada akad. Maka di dalam Islam juga ada apa istilahnya itu bai'ah. Jadi bai'ah itu bukan untuk perang, untuk apa? Untuk revolusi ya, gitu. Buat negara dalam negara bukan gitu. Maka
udhkuru nikmatallahi. Karena Allah fa baina qulubikum, satu Allah menyebutkan lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubik. Seandainya kau menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, engkau tidak akan bisa. Berarti bersatunya Allah fa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ini kalau diukur dengan materi sedunia ini tidak ada apa-apanya. Lebih berharga nikmatnya Allah fa baina qulubikum daripada harta dan seisinya di dunia ini. Maka perlu kita syukuri nikmat hidup zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan pahala jihad dulu. Jihad dalam artian di mana kita perang dulu, di mana kita tuh rajin sholatnya, tahajudnya sepanjang malam dulu, saumnya saum Daud belum juga, belum. Senin Kamis belum terus gitu ya. Dari apa nih? Maka ayuhan ikhwan rahimakumullah, saya bacakan ada sebuah hadis dari diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Inna min ibadillahi la unasan man hum bi anbiya wala syuhada yaqituhumul anbiya wa syuhada. Sesungguhnya dari hamba kami, hamba Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada manusia mahum minal anbiya. Mereka itu bukan dari para anbiya, bukan golongan syuhada, yaqituhumul anbiya wa syuhada. Bahkan para nabi, para syuhada ini jadi iri yaumul kiamati pada hari kiamat bimakanihim minallahi ta'ala, dengan kedudukan mereka, tempat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum tukhbirna manhum, kabarkan kepada kami siapa mereka. Qalu hum, mereka adalah qaumun tahabuna fi rahillah, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ala ghairi amin bainahum, di mana mereka saling mencintai itu bukan karena hubungan nasab, wala amwalun, dan tidak pula karena harta ya ta'ataunaha, yang mereka saling memberi. Jadi jangan sampai karena harta bisa saling memberi, senang dapat, nggak ada harta yang saling memberi jauh, bukan karena itu. Bukan seperti saya karena sama Mas Gali sama Pak Eko, apakah karena apa? Karena Pak Eko pernah ngasih saya atau saya pernah ngasih Pak Eko? Enggak, bukan karena hubungan nasab, walaupun kita satu adam ya, satu hawa juga. Saya senang sama Pak Taufik itu, Rois, bukan karena saya pernah ngasih 1 miliar kan? Oh, pernah. Tapi pernah ngasih saya ngasih nasihat. Makanya nanti kita itu berada di sini itu bukan karena itu, bukan ghairu arhamin wala amwalin yata'aqab, bukan karena rahim hubungan nasab, atau bukan karena saling memberi masalah materi, tapi tahabuna biraunillah, saling mencintai kita karena Allah. Kita udah membayar akan menolong Allah. Tadi kemarin kita juga bukan berarti Allah lemah, tapi kita ditugaskan oleh Allah menegakkan syariat ini. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, ini di sini disebutkan di sini. Fa wallahi, demi Allah, anna wujuhakum, sesungguhnya wajah-wajah mereka la nurun 'ala, cahaya mereka bersinar di atas cahaya. Mau enggak? Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di sini. Karena kita saling mencintainya itu tahabuna birahillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya la yakhafuna idza khafan nas. Mereka pada waktu itu nanti di akhirat tidak merasa takut tatkala manusia yang lain takut, tidak merasa sedih tatkala mereka sedih. Mudah-mudahan ayat Allah kita setidaknya termasuk orang-orang yang berada dalam mimbar-mimbar cahaya tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mungkin dari kami cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan atau ini bisa disuruh bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari kedua diri pribadi, dan kami sebagai selalu malu juga kalau buat saya semakin aib gitu. Sampai sekarang tuh bapak ya belum kuat gitu rasa. Jadi mohon dari para ikhwan sekalian nasihat-nasihatnya kepada kami, dan diantaranya kan nanti tanah sohu'ala saling menasihati kepada yang jadi wali atau jadi pemimpin kita sekalian, dan saling menasihati. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.